Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Saya berterima kasih diberi jadwal untuk kultum pada siang hari ini. Ba'da salat zuhur, hanya saya menawar, kalau bisa jangan 7 menit. Kalau 7 menit saya tidak sanggup, saya minta dicari gantinya. Saya bilang, saya itu nyukai angka 9. Jadi ada bintang 9, ada wali songo. Yang 99 itu bagi saya lebih unggul dibanding angka yang kurang daripada 9. Karena itu saya nawar, kalau saya boleh 9 saya mau, kalau tidak 9 saya tidak bersedia, si ganti saja yang lain. Akhirnya diberi keleluasaan khusus Prof Imam dikasih 9. Namanya tidak kultum, tapi kul 9. Terima kasih saya dikasih kemerdekaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah. Akhir-akhir ini, pada zaman COVID-19 ini, kalau kita baca WA, sehari-hari selalu mengkabarkan ada orang mati, orang meninggal. Dan itu yang meninggal tidak pilih-pilih. Ada rakyat biasa, ada pejabat, ada pengusaha, ada dosen, ada apa saja. Bahkan juga ada ulama, ada kiai. Tercatat ada tidak kurang dari 260 yang wafat kiai di zaman COVID ini. Karena itu rasanya sepertinya Tuhan mau mempercepat, mengurangi penduduk bumi ini, sepertinya itu. Lalu kemudian apa yang kita harus lakukan? Karena waktunya 9 menit tentu singkat. Apa yang harus kita lakukan? Ibu dan bapak sekalian, mati itu sebetulnya lazim. Mati itu adalah biasa. Bahkan mati itu seharusnya tidak kita takuti. Kenapa? Karena mati itu sesungguhnya adalah kembali. Mati itu adalah pulang. Kalau bahasa Jawanya itu wangsul, kundur, mulih, mantuk. Dalam bahasa Qur'annya adalah roji'un, kembali. Karena itu menurut hemat saya tidak perlu ditakuti. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan kembali itu. Bagaimana kita mempersiapkan ketika wangsul itu. Bagaimana kita mempersiapkan ketika kita pulang, mantuk itu gimana? Biasanya ibu dan bapak sekalian, orang itu lebih senang kembali kok daripada berangkat. Berangkat senang, tetapi pulang jauh lebih senang daripada kembali. Tapi kapan pulang kembali itu senang? Adalah satu, kalau tatkala kita bepergian itu mau pulang, hasilnya sudah nyata. Yang kedua, kita senang kalau kita tahu jalannya pulang dan tahu tempat pulang. Yang keempat, kita senang pulang
kalau kita nanti akan disambut dengan kasih sayang, gembira oleh orang yang ada di tempat kembali itu. Sekarang apa? Bekal untuk pulang, oleh-oleh pulang adalah apa yang kita lakukan di kampus ini. Manakala di kampus ini telah kita kerja keras, kita penuh, benar, kita sidik, kita amanah, kita fatonah, maka itulah bekal kita dari kampus ini untuk pulang. Bekal kita, jadi kita kerja mengembangkan kampus itu adalah sanggup untuk pulang. Yang kedua, tempat pulang dan jalan pulang. Kita ini dari jasmani dan ruhani. Jasmani kita dari tanah. Maka kita kembali ke tanah, ke kuburan. Tidak perlu dikhawatirkan tidak nyampe, karena kita nanti akan diantar oleh tetangga, oleh teman, dipikul lagi. Masuk dipikul itu lalu kemudian tersesat. Yang kita persoalkan adalah ruhani kita ini loh. Ruh kita ini loh, ini kembali kemana? Saya yakin tidak kembali ke kuburan, karena asal kita tidak dari kuburan, ruh kita ini. Ruh kita ini di Quran dijelaskan summa sawahu wa nafaqa fi mirruhi. Aku sempurnakan kejadian ini dengan aku tiupkan ruh. Maka kalau kembali tentu akan kembali ke tempat ditiupkan ruh. Tempat ditiupkan ruh itu di mana? Ini menurut saya perlu dikaji, tempat kembali ruh. Yang keempat adalah kita nanti akan disambut, diterima oleh Allah yang kita kasihin itu. Maka kita akan bahagia. Ketemu dengan sesuatu yang sehari-hari namanya kita sebut Allah. Maka nanti kita akan kembali. Tatkala 4 hal ini sudah kita penuhin, oleh-oleh kita cukup, jalan menuju pulang sudah cukup, lalu tempat pulang juga sudah jelas. Jasad kita ini ke kuburan, ruh kita ini juga jelas pulang kemana. Maka kalau sampai hari ini kita belum tahu kemana tempat kembalinya ruh, yang summa sawahu wa nafaqa fi mirruhi itu, maka perlu kita kaji. Lalu kemudian yang keempat adalah kita akan gembira kalau yang kita pulang nanti disambut oleh Allah dan Rasul-Nya, diterima kembali. Maka saya kalau ada orang wafat, saya selalu mengatakan semoga telah diterima kembali oleh Allah dan Rasul-Nya, ditempatkan pada tempat terbaik dan mulia. Di surganya saya selalu mengatakan begitu. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk direnungkan. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhil karim wa sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa kulla ibadatina kama taqabbalta ala anbiya'ika wa awliya'ika wa salatu. Rabbana amanna bima anzalta wa tabar rasul faktubna ma'as-saitin kasiran wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan minka warhamna innaka anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina wa qaumina wa ahlina wa dzurriyyatina ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.